Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mafira Islami Ahmad dalam BB Vets Belajar bersama Veterinary Student. Kali ini saya akan membahas lebih jauh mengenai penyakit pada hewan peliharaan kita, yaitu penyakit pada anjing. Adapun penyakit yang akan kita bahas pada video kali ini adalah limfosarkoma pada anjing. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang limfosarkoma, yuk simak penjelasan berikut ini. Jadi, apakah kalian sudah umum dengan limfosarkoma? Pernahkah kalian mendengar kata limfosarkoma sebelumnya? Mungkin bagi beberapa owner ada yang pernah mendengar kata limfosarkoma, namun belum memahami dengan betul apa sih limfosarkoma itu. Jadi, definisi dari limfosarkoma itu sendiri, dia merupakan kanker yang terjadi pada sistem limfatik. Nah, limfosarkoma ini merupakan kanker yang paling sering didiagnosa pada anjing. Jadi kalian sudah tahu bahwa kanker tidak hanya terjadi pada manusia, namun dapat juga terjadi pada hewan, salah satunya yaitu pada anjing. Untuk ras anjing yang rentan terkena limfosarkoma ini itu ada beberapa. Yang pertama ada Doberman Pinscher, German Shepherd, Golden Retriever, Irish Wolfhound, Labrador Retriever, Rottweiler, Saint Bernard, Scottish Terrier, Basset Hound, Bernese Mountain Dog, Bouvier de Flanders, Boxer, Bulldog, Bull Mastiff, dan Cocker Spaniel. Adapun faktor penyebab dari limfosarkoma pada anjing yaitu terdiri atas beberapa. Faktor pertama yaitu karena usia, di mana usia yang rentan bagi anjing peliharaan kita terkena limfosarkoma yaitu 6-9 tahun. Kemudian faktor kedua yaitu adanya perubahan genetik. Faktor ketiga yaitu infeksi ataupun radiasi dari bahan kimia, di mana faktor ini juga didukung oleh tempat tinggal dari anjing kita dan pola pemeliharaan kita, di mana untuk anjing-anjing yang biasa kita bebas liarkan, mereka memiliki potensi lebih tinggi untuk terkena limfosarkoma. Faktor berikutnya yaitu adanya dermatitis atopik. Dermatitis atopik merupakan penyakit peradangan pada kulit. Nah, penyakit ini jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka dapat berkembang menjadi limfosarkoma. Faktor berikutnya ataupun faktor terakhir yaitu karena adanya konsumsi obat siklosporin yang berkepanjangan. Jadi sebagai owner yang baik, kita harus selalu memperhatikan dosis pemberian yang dianjurkan dokter hewan. Jangan sampai kita memberikan dosis yang salah pada hewan peliharaan kita. Nah, pembahasan kita berikutnya yaitu mengenai gejala klinis pada penyakit limfosarkoma. Apa saja sih gejala klinis yang dapat terjadi pada anjing kita? Gejala klinis yang dapat terjadi yaitu yang pertama dapat kalian perhatikan pada gambar, yaitu pembesaran kelenjar limfa. Kelenjar limfa sendiri itu terdiri atas beberapa dan tersebar di berbagai bagian dari tubuh hewan peliharaan kita. Untuk lokasi dari kelenjar getah bening sendiri itu merupakan lokasi-lokasi yang terdapat pada leher, skapula ataupun bahu, rongga toraks ataupun bagian dada, kemudian bagian abdomen atau bagian perut, dan bagian kaki belakang. Adapun kelenjar getah beningnya terdiri atas submandibular, prescapular, aksilari, inguinal, dan popliteal. Jadi, ketika terjadi pembesaran kelenjar limfa, titik-titik yang ada pada gambar itu merupakan titik-titik atau lokasi yang dapat kalian cek apakah ada perbesaran ataupun ada pembengkakan pada daerah tersebut. Kembali lagi ke gejala klinis kedua, yaitu adanya sindrom vena cava kranial. Nah, sindrom vena cava kranial ini disebabkan karena adanya gangguan aliran darah. Kemudian untuk gejala klinis yang ketiga dapat kalian amati pada gambar, yaitu adanya Albert Basin Syndrome ataupun mikosis fungoide. Mikosis fungoide ini merupakan salah satu sindrom yang dapat diamati pada penderita limfosarkoma, terutama pada daerah mukosanya. Salah satu daerah mukosa yang dapat kita amati yaitu daerah mukosa mulut. Kemudian gejala klinis berikutnya yaitu adanya peradangan pada uvea atau lapisan tengah mata. Kalian dapat mengamatinya pada gambar keempat.
Gambar keempat itu merupakan gambar anjing dengan peradangan pada bagian uvea-nya. Untuk gejala klinis terakhir yaitu adanya peradangan pada kulit ataupun dermatitis. Nah, seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa dermatitis merupakan peradangan yang dapat berakhir dengan limfosarkoma jika tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya, penjelasan terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai stadium limfosarkoma. Jadi, stadium limfosarkoma itu terdiri atas 5. Stadium pertama, stadium kedua, stadium ketiga, stadium keempat, hingga stadium kelima. Untuk stadium pertama, itu ciri-cirinya yaitu adanya nodus tunggal atau jaringan limfoid dalam satu organ. Hal ini tidak termasuk sumsum tulang belakang. Kemudian, stadium kedua itu ciri-cirinya adalah keterlibatan regional dari beberapa kelenjar getah bening. Untuk stadium ketiga yaitu ciri-cirinya adanya keterlibatan kelenjar getah bening umum. Stadium keempat yaitu terjadinya stadium 1-3 dengan keterlibatan hati ataupun limfa. Untuk stadium terakhir yaitu stadium 1-4 yang terjadi dan melibatkan darah ataupun sumsum tulang. Nah, apa sih yang perlu kalian lakukan sebagai pemelihara hewan ataupun owner hewan? Jadi sebagai owner hewan yang baik, kalian harus selalu membawa hewan kalian untuk cek rutin. Jangan sampai kalian terlambat mendeteksi penyakit yang terjadi pada hewan kalian. Karena penyakit pada hewan itu jika kita terlambat menanganinya dapat berujung pada kematian. Sebagai pemelihara hewan, tentu kita tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu, sebisa mungkin lakukan check-up rutin hewan kalian pada dokter hewan. Mungkin sekian dulu yang bisa saya jelaskan mengenai penyakit limfosarkoma yang umum terjadi pada anjing. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video berikutnya.